hari Rabu saya menghadap Ketua BPOM. Jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Pak Kasat. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Hermawan. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Prof. Nasih. Katanya bukan memang penelitian senyap. Penelitian ini dilakukan sudah cukup lama, hasilnya juga sudah dipublish ke masyarakat, bahkan juga sudah ke forum internasional. Secara prosedural tidak ada masalah dan obat ini cukup menjanjikan kalau Mas Hermawan melihat? Ya, kita apresiasi ya kepada Universitas Airlangga apa yang disampaikan Prof. Nasir mewakili sebuah institusi resmi ya atas nama universitas, dan juga ada keterlibatan lembaga negara seperti BIN dan juga mungkin TNI. Jadi apresiasi kita karena ini juga berkaitan dengan menjelang Indonesia, Dirgahayu Indonesia ya, ke-75. Jadi Dirgahayu Indonesia merdeka gitu. Nah, mudah-mudahan ini sebuah proses yang baik yang dilakukan bagian dari optimisme anak bangsa untuk mengupayakan adanya solusi terhadap COVID. Ada yang melakukan uji coba vaksin, tetapi ini adalah obat yang seperti yang disampaikan Prof. Nasih. Nah, hanya saja kalau kita lihat pengalaman untuk rentang waktu, mungkin ini karena pandemik, tentu saja ini cukup cepat ya proses apa yang disampaikan Prof. Nasih. Nah, memang tahapan yang paling awal itu adanya semacam konsepsi atau teorema yang berkaitan dengan obat-obat ini. Nah, tentu ini juga harus dipublish dalam jurnal internasional agar ada peer review dari berbagai pakar, para peneliti, para ahli, sehingga hal-hal ini menyangkut proses ilmiah ke depannya. Contoh, mungkin ini kaitannya juga dengan yang dilakukan sekarang, ada hidroksikloroquine. Hidroksikloroquine ini pernah ada announcement dari para pakar dan akhirnya dikutip oleh WHO untuk dilakukan penundaan terhadap uji klinisnya, karena beberapa teori ada semacam efeknya terhadap penggunaan untuk pasien dengan COVID. Jadi ini pun masih ada semacam perdebatan ya. Ada di sini kan juga ada lopinavir ya, kaitan dengan pencegahan HIV/AIDS, dan juga ada azitromisin yang kaitan juga untuk infeksi bakteri dan seterusnya. Jadi secara existing obat-obat ini memang sudah ada riset jurnal ilmiah, tapi kaitan dengan penanganan COVID sebagai sebuah konsepsi ini menjadi tahapan yang paling awal dari serangkaian tahapan. Paling tidak ada 5 tahapan utama dalam pengujian sebuah obat, Mbak Putri. Pertama, konsepsi atau teori ini dalam publikasi jurnal dan lain-lainnya. Kemudian ada uji praklinis. Nah, praklinis ini dilakukan biasanya pada hewan ya. Artinya sebelum masuk ke tubuh manusia. Kemudian juga masuk ke fase klinis. Uji klinis sendiri ada 3 tahapan. Mulai dari yang sangat rigid itu di dalam laboratorium, kemudian uji coba terbatas pada manusia. Tetapi pada level ketiga ini kan berkaitan dengan efikasi dan juga efektivitas obat, dan ini dilakukan secara masif untuk melihat. Tadi ada yang menarik yang disampaikan Prof. Nasih adalah terkait dengan strain, bahwa ini dimungkinkan adalah strain asli Indonesia. Tapi ini juga yang menggugah kita juga sebagai para praktisi kesehatan, apakah betul ini strain asli Indonesia? Karena Indonesia sendiri, kita belum ada satu jurnal khusus yang bisa mengklaim di Indonesia ini adanya pengetahuan dari strain mana saja virus corona yang masuk ke Indonesia. Karena boleh jadi yang masuk ke Jawa Timur, DKI Jakarta, dan di luar Pulau Jawa ini berbeda. Kan ada dari awal kan ada yang sifatnya imported case, tetapi juga ada yang terjadi local transmission. Maka memang perlu ada rangkaian penelitian dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan juga, supaya kita bisa memastikan ini strain yang mana. Nah, begitu memang diketahui strain dan uji cobanya, nah mungkin nanti kita mohon dan mendengarkan lagi ya tambahan, apakah pengujian coba pada level ketiga ini atau uji klinis tahap 3 ini mewakili seluruh karakteristik populasi di Indonesia, dan uji cobanya di mana, ataukah pada pasien-pasien di rumah sakit di sekitar Jawa Timur saja. Nah, ini juga menarik agar kita juga mengetahui. Tetapi secara umum kita apresiasi, dan ini bagian dari karya anak bangsa. Apalagi di sini ada pelibatan dari BIN dan tentara. Ini kan luar biasa sekali ya. Artinya tidak sesuatu yang tidak normal sampai Kasat yang mengumumkan langsung di media. Nah, kita apresiasi bagian dari upaya anak bangsa. Tetapi juga ada step setelah adanya uji klinis tahap 3, ada yang disebut dengan Food and Drug Administration. Nah, ini mungkin pertemuan dari Kasat dengan BP POM untuk melakukan New Drug Application.
yang memang harus direview juga oleh BP POM, dan bahkan di awal sekali, yang paling awal ketika konsepsi itu harus ada ethical clearance. Kita juga ingin tahu ethical clearance ini dilakukan di mana, apakah di Litbangkes Kementerian Kesehatan atau di internal UNER atau seperti apa ini. Paling tidak yang memang walaupun para ahli dan peneliti yang melakukan ini, tetapi bagian dari upaya kita menemukan pandemik, solusi dari pandemi COVID ini memang harus ada semacam announce secara ilmiah di publik. Tentu saja yang paling utama adalah para praktisi, peneliti, dan akademisi. Nah, ini yang keempat ya. Yang kelima, step yang harus dilakukan itu semacam regulatory review and approval. Bahwa ini dilakukan di Indonesia, tetapi Indonesia tidak bisa sendiri. Menyangkut obat COVID ini pasti juga ada aliansi juga dengan dunia internasional, termasuk nanti mungkin sudah ada komunikasi dengan WHO atau lembaga dunia yang lain, supaya ini juga bagian dari kerjaan yang juga yang mendapatkan recognition dari global research. Untuk nanti mungkin Prof. ini. Nasir juga bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai uji klinis tahap ketiga ini sudah dilakukan di mana saja, sudah berapa pasien, kemudian juga mengenai strain lokal, nanti mungkin kita bisa mendapatkan keterangan lebih jelas, termasuk juga keterlibatan BIN. Mas Wawan juga bisa menjelaskan, tapi kita akan terlebih dahulu melihat kabar terkini berikut ini. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Nah, ini Mas Wawan mungkin bisa bercerita sebenarnya keterlibatan BIN sejauh ini dalam proses penelitian ini seperti apa, Mas Wawan? Ya, terima kasih, Mbak. Pertama, kami pada waktu Wuhan lagi rame, kemudian kami mendatangi Kemenkes waktu itu, ingin jumpa Pak Menkes, cuman Pak Kemenkes sedang dipanggil Presiden, sehingga kami tanya yang menangani wabah siapa. Disebutlah yang namanya Dr. Budi. Akhirnya kami ketemu Dr. Budi, akhirnya kami ajak untuk ketemu Mas Doni Munardo. Kami bertiga kemudian sepakat untuk mengundang kementerian lembaga terkait menangani masalah ini cepat. Besok harinya kami melakukan langkah-langkah, termasuk juga menutup 135 jalur perlintasan dari luar negeri, baik darat, laut maupun udara. Dan BIN kan memang memiliki unit Nubika, nuklir, biologi, dan kimia, sehingga ini kita antisipasi kemungkinan adanya serangan biologi. Dari situ kami mulai terlibat untuk bergerak cepat, dan kebetulan Presiden juga menyarankan BIN mengambil langkah-langkah. Akhirnya kami mengambil langkah, antara lain juga memperkuat dari sisi unit klinik BIN, di mana kami punya dokter dan juga punya peralatan, serta juga punya tenaga kesehatan, dan kami merekrut baru. Kemudian kita membuat lab mobile, kemudian juga kita melakukan rapid kemana-mana, penyemprotan di mana-mana, dan bergerak terus simultan sampai akhirnya kami mengumpulkan para pakar virologi, kemudian rumah sakit yang juga menangani seperti itu, kemudian universitas-universitas maupun lab-lab rujukan. Dan semua itu kita undang dan kemudian kita lakukan langkah ini, salah satunya adalah dengan UNER. Nah, dengan UNER ini alhamdulillah cepat bisa mengkombinasikan obat yang sudah ada di pasaran, kemudian dikombinasi sedemikian rupa, akhirnya terciptalah obat untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Tapi yang untuk vaksinnya memang belum selesai, karena kami masih terus melakukan koordinasi dan hubungan dengan lab-lab itu, sama memang belum tuntas. Tapi untuk obat ini sudah kami uji cobakan, baik itu di klinik BIN setelah kami melakukan rapid test, kemudian PCR, kemudian juga di UNER sendiri, dan kemudian di sekolah Cabang Angkatan Darat. Di sana ada 1.308 orang yang terpapar, dan 85% alhamdulillah sudah sembuh. Selebihnya masih menyusul. Ada yang sembuh dalam tempo 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang 72 jam. Sementara yang ditangani di klinik BIN alhamdulillah juga sudah selesai dan sudah sembuh. Demikian juga yang di UNER, dan kami juga melakukan kerjasama lanjutan untuk penelitian lanjutan, dan termasuk dengan BP POM. Dan sekarang karena sudah uji klinis ketiga, bola selanjutnya kita serahkan pada BP POM, sehingga semua kita bertanggungjawabkan kepada Presiden, karena memang ini perintah Presiden untuk mengambil langkah cepat dan tidak linear, sehingga pada waktu itu kita memang kesulitan untuk mencari obat di negara-negara manapun, karena kebetulan di sana juga di lockdown. Kemudian karena BIN punya jalur di luar negeri, di seluruh dunia, dan alhamdulillah kita bisa masuk, termasuk waktu itu untuk baik pengapalan maupun pesawat udara juga di lockdown, tapi
BIN punya jalur sehingga bisa melakukannya, sehingga akhirnya perintah Presiden juga ingin upaya lebih cepat dari semua elemen yang ada itu, maka akhirnya inilah yang terjadi, sehingga kita juga memperkuat dari sisi medical intelligence. Bahkan akhir dari semuanya ini kami punya Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Dulu saya juga rektornya di sana, ya. Kemudian sekarang didirikan S2 untuk medical intelligence untuk pengembangan dan penanganan hal-hal semacam ini. Sehingga ini bukan mendadak atau bukan berarti kami mengambil lahan dari kementerian lain, tidak. Tapi ini semata-mata ingin langkah cepat dan ini perintah Presiden. Baik, Mas Wawan. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan, tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.